Kembali berjumpa dengan podcast Lentera pada episode keempat. Kami akan mengangkat pengakuan keluarga dengan skizofrenia atau ODS. Pengakuan akan dituturkan oleh Bagus Utomo. Berikut adalah kisahnya. Pesan penting bagi keluarga UDS dan masyarakat. Saya harus sharing deh nih buat orang lain yang nasibnya sama nih sama saya gitu. Jadi dari situ tuh saya datengin keluarga pasien, saya lihat, saya edukasi gini-gini. Meskipun tantangannya masih berat, yaitu berobat masih harus pakai duit sendiri gitu. Pemerintah belum membantu untuk pengobatan. Jadi kadang saya juga gimana ya? Udah saya datang susah-susah, ya keluarganya nggak mampu berobat gimana gitu kan. Bisa sih ngajuin jam kesmas, jam kesda, tetapi ya bagi misalnya keluarga pensiunan ya biasanya nggak dikasih jam kesmas, jam kesda. Akhirnya mereka sulit berobatnya. Jadi ya itu kisah-kisah sedih yang saya jumpai itu sepanjang perjalanan saya mengedukasi itu. Saya ketemu gini, wah saya nggak bisa berbuat apa-apa, wah sangat-sangat nggak mudah lah. Tetapi di situ ada harapan gitu. Dengan perjuangan yang terus menerus, akhirnya ada BPJS, obat-obatnya juga semakin baik dan makin banyak orang dengan skizofrenia, bipolar, depresi yang juga bisa pulih dengan pengobatan yang baik gitu. Nah, inilah harapan yang ingin saya sebarkan ketika saya membuat komunitas peduli skizofrenia. Kalau buat keluarga orang dengan skizofrenia, pesan saya tetap kita mencari layanan medis, yaitu kita harus pastikan keluarga kita terdaftar BPJS Kesehatan, kita tahu prosedurnya dan kita bawa berobat rutin gitu ke psikiater. Dari situ nanti gejala mereda, baru PR kita untuk mendampingi itu dimulai. Jadi kita dampingin, kita ajak ngobrol supaya dia nggak bengong, kita kasih kegiatan, kita libatkan, kita berkegiatan bareng lah supaya dia merasa diterima kembali gitu. Kemudian gini kita harus pahami bahwa PR terbesar dalam pemulihan skizofrenia itu justru pada pendampingan sehari-harinya. Kalau obat kan udah disediakan oleh BPJS, ya kita percayakan pada para psikiater, dan tugas kita mengajak orang dengan skizofrenia untuk bisa konsultasi rutin, ketemu dokter langsung ya. Kita harus pinter ngebujuknya karena banyak di antara mereka nggak merasa dirinya sakit. Nah kemudian kita sampaikan kemajuan atau perkembangannya, kadang ada kemunduran, kita sampaikan dengan jujur ke dokter, jangan ada yang disembunyikan. Itu kita nggak perlu malu karena skizofrenia bukan aib, tapi memang gangguan fungsi otak yang bisa terjadi pada siapapun. Nah keterbukaan itu juga menjadi kunci dari pemulihan. Yang kunci yang berikutnya pengetahuan. Keluarga nih atau caregiver harus mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Narasumber utamanya tetap dokter atau psikolog klinis atau perawat kesehatan jiwa. Tapi juga ada buku-buku yang direkomendasikan ke dokter. Kalau kita ada buku, dok boleh nggak dok saya baca buku ini dok gitu. Nah ini buku panduan skizofrenia misalnya. Jadi kita ajak dia keluar, misalnya makan di warung tenda, kita suruh pilih makanan, kita latih dia memesan makanan. Terus kalau bayar ya kita suruh bayar, kita kasih uangnya ke dia ke kasir misalnya. Itu melatih kemampuan sehari-hari yang akan mengembalikan fungsi-fungsi dia, mengembalikan rasa percaya diri dia. Itu hal yang sangat penting gitu. Terus kemudian kita harus edukasi tentang penyakit, kenapa dia harus minum obat, bahwa ini adalah dampak dari ketidakseimbangan kimia di otak, karena itu harus dibantu dengan
pengobatan, atau kita sebutnya vitamin otak, supaya dia bisa menerima obat tanpa merasa terbebani minum obat jangka panjang gitu. Nah, pesan saya selain tadi keluarga itu memastikan ODGJ-nya terdaftar BPJS dan mendampingi berobat, jangan lupa juga kita terima kembali dia dengan baik gitu. Dia bisa kok pulih kembali dan kembali seperti dulu, walaupun ada kekurangan dikit, nggak apa-apa lah, kita terima dengan ikhlas gitu. Terus kemudian kita sendiri juga harus ada self care, kita merawat diri dengan baik. Tidak harus kita 24 jam 365 hari itu ngurusin orang dengan skizofrenia. Kita harus bagi waktunya. Kalau kita lagi jenuh ya kita jangan ngurus dia, kita urus diri kita sendiri. Kita bahagiakan diri kita sendiri supaya kita punya energi lebih untuk mengurus anggota keluarga kita yang mengalami sakit atau di kondisi khusus, misalnya disabilitas. Nah, dalam hal ini disabilitas mental gitu. Jadi kita sendiri harus menjadi prioritas utama gitu ya. Terus kita nggak boleh malu karena ini bisa terjadi pada siapapun. Ini juga bukan ujian dari Tuhan, tetapi memang takdir Tuhan lah. Kan masing-masing orang punya masalah sendiri. Kadang ada dia dapat penyakit ini, dapat penyakit itu. Ya kita kebetulan anggota keluarga kita mengalami gangguan skizofrenia. Nggak ada orang yang mau mengalami itu gitu ya. Terus tetap berpengharapan. Jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan agar anggota keluarga kita cepat pulih dan keluarga kita bisa rukun kembali ya. Jangan saling menyalahkan, karena ya itu tadi, semua ini adalah takdir dari Tuhan yang harus kita cari solusinya dan seharusnya bisa merekatkan kembali keluarga kita gitu ya. Yang juga sangat penting adalah kita tidak hanya merawat anggota keluarga kita, tetapi ketika keluarga kita mengalami gangguan kesehatan jiwa, kita kan banyak belajar ya dari berbagai literatur, dari narasumber-narasumber ahli. Nah, kita bisa merubah stigma pandangan negatif terhadap gangguan jiwa dengan cara kita harus juga menjadi agen edukasi kepada masyarakat luas. Kita mulai dari lingkungan keluarga kita, teman-teman, dan lingkungan sekitar kita. Kita share edukasi tentang kesehatan jiwa supaya masyarakat nanti menyadari bahwa ketika ada orang yang mengalami gangguan jiwa jangan dijauhi, tetapi justru kita harus rangkul kembali, kita kasih peran sosial di lingkungannya supaya dia bisa berfungsi kembali dan nyaman. Nah, kemudian sedini mungkin deteksi gangguan jiwa dan bawa ke layanan kesehatan supaya bisa kita cegah kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Misalnya kita baca di koran ada ODGJ membunuh anggota keluarganya atau melukai tetangganya, membahayakan tetangganya, atau terjadi peristiwa bunuh diri. Semua itu terjadi karena kurangnya pengetahuan kesehatan jiwa di masyarakat. Nah, karena kita masih tradisional pola pikirnya. Nah, ke depan kita harus lengkapi pengetahuan di lingkungan sekitar kita supaya bisa mendeteksi dini dan membantu dia sedini mungkin sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan bisa dicegah sedini mungkin. Orang dengan skizofrenia kalau dideteksi sedini mungkin, diberikan pengobatan sedini mungkin, riwayat pemulihannya akan jauh lebih baik gitu dibanding mereka yang terlambat dibawa ke layanan kesehatan gitu ya. Jadi sekali lagi, orang dengan skizofrenia itu bisa pulih kembali. Gangguan jiwa berat bisa pulih kembali. Mereka perlu pengobatan dan harus mendapatkan pengobatan dari layanan kesehatan terdekat. Dan pengetahuan kesehatan jiwa itu adalah kepentingan kita bersama gitu. Terima
Terima kasih telah menyimak seluruh penuturan Bagus Utomo sejak episode pertama hingga terakhir. Nantikan penuturan selanjutnya dari narasumber inspiratif lainnya. Terima kasih.